saya gini mas, nyari bahan itu mas ya, yang penting suratnya lengkap, komplit, hidup, nomor rangka, nomor mesin sama. Utamanya itu. Kalau bodi tidak masalah, maksudnya bodi jelek, bodi tidak masalah. Soalnya kan bakal dirubah lagi tuh mas. Spion ada, Spionada. bannya ndak kecil, speedo ada. Yang terpenting itu mas, nggak melanggar lalu lintas. Kalau motornya saya jamin ini insya Allah aman. Soalnya taat pajak mas. Kita itu mas, kalau ada uang lebih milih dibelikan bahan lagi daripada disimpan. Prinsipnya gitu. Jadi kita pegang uang nggak pernah banyak. Misalnya ada laku, langsung belikan bahan sedapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pemilik Juan Custom Modification ya. Saya berlokasi di Trenggalek, Jawa Timur, tepatnya di Pantai Brigi. Nama aslinya Sandi Yuhan Melano. Lo Aan Ardian, selaku kakaknya Mas Juan. Awal mula mau beli motor ya, pertama kakak tidak ikut. Mau minta orang tua tidak dibelikan, saya kumpul-kumpul uang mau beli motor. Yang pertama itu motor CB klasik lah. Dari bantu bapak itu ada pengangkut jasa ikan di tempat pelelangan ikan. Soalnya di sini lokasinya dekat pantai, penghasilannya ada di ikan. Saya bantu-bantu gitu, saya menabung dikit sedikit, alhamdulillah sampai yang diinginkan. Terus saya beli motor CB pertama kali. Harganya waktu itu di 7 juta. Awal mula itu otodidak mas, kurang lebih iseng-iseng hobi motor. Nah kakak saya ini juga hobi motor awal mulanya. Terus saya sudah beli, saya dandanin, saya kasih variasi-variasi motornya. Saya tidak niatan jual. Nah ini kakak saya baru masuk di jual beli awal mulanya itu iya. Terus iseng-iseng posting motor saya, padahal saya tidak mau jual, masih suka kan motor awal pertama saya. Ada yang nawar lebih untung, kakak saya tanya saya gimana dilepas atau tidak, akhirnya saya lepas. Terus jual berapa ya mas? Kurang lebih 10 lah mas, soalnya kan 7 juta belum variasinya belum termasuk itu. Nah dari itu saya semangat memperkembangkan usaha berkelanjutan lah. Saya dari CB itu mas ya, dari 16 sampai 25 awal ini saya lancar terus mas, jual beli sampai kirim-kirim seluruh Indonesia mas. Terus pertengahan 2025 ini CB itu jualnya itu agak menurun mas, sampai 8 bulan itu mas. Saya ada stok masih, peminatnya turun, terus nggak ada yang beli. Terus dalam 8 bulan ini saya nggak ada pemasukan itu loh mas. Dari motor maksudnya, ya untung ada bantu usaha lainnya. Nah dari motor nggak ada pemasukan itu kan adik saya bingung, soalnya kan nggak ada kegiatan tuh mas. Gak motor stabil. Kan kalau nggak keluar kan adik saya kan nggak nyekel kunci lah. Kasarnya gitu. Nah habis itu adik saya itu ngopi, ditelepon temannya dari Amerika. Nah, awal mula dari itu. Adik saya itu kayak ada rencana ke sana gitu. Saya sudah sampai ke tahap mengajukan visa kemarin ke Jakarta. Terus belum rezeki atau gimana ya, saya gagal. Terus saya tidak putus asa mas. Saya punya ide tetap kembali lagi ke otomotif. Kita jual motor tapi yang motor custom mas, bukan CB. Cuma fokus Bison, Yamaha Bison. Awal mula itu. Sebelum yang peda besar ini 170. Nah itu termasuk custom juga kan itu. Custom Astrea Star gitu loh mas. Kejar klasiknya itu loh mas. Peminatnya alhamdulillah ada lah, orang-orang luar Jawa juga ada. Customnya sesuai requestnya customer mas. Kalau saya insya Allah saya bisa nyanggupin semua sesuai keinginannya customer lah mas. Bikinkan contoh kayak gini, nanti proses berapa lama saya sanggupin gitu. Jadi dari CB ngerakit jadi sudah ada pengalaman ngerakit custom gini, jadi agak lancar lah kalau mau ngerakit itu. Semangat lagi. Pertama ada orang pesan, terus saya kiriman contoh, saya buat sama adik saya ini. Sebelum diserahkan ke pemiliknya saya posting gitu loh, posting dipromosikan di Facebook gitu. Lah kok ada orang pesan lagi terus gitu, akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Alhamdulillah customer yang pesan itu senang. Konsepnya beda dari yang lain gitu. Kalau di saya yang mekanik justru kakak saya. Kakak saya itu dari sebelum punya CB dia punya motor basic di
variasi-variasi motor gitu mas. Suka masangi variasi-variasi gitu loh mas. Kalau custom motor saya bagian pemasaran lah, sama sini sebagian dari mekanik lah. Otaknya dari bisa jadi kayak gini itu kakak saya gitu. Mulanya kayak ngukur segini, ukurnya berapa, segini gitu kakak saya. Jadi hasilnya ya kayak gitu. Customnya bagus-bagus, keren. Alhamdulillah banyak yang suka mas. Awal mula kan ya suka-suka tuh mas. SMA dulu kan punya motor, terus saya belikan variasi gitu. Suka modif-modif gitu loh, otodidak lah. Berkelanjutan sampai sekarang, akhirnya jadi dari hobi jadi rezeki. Otodidak aja. Gitu aja. Kalau saya misal beli variasi, misalnya tak taruh di motor yang bagus di mana gitu loh mas. Tak pas-paskan di tempat di mana gitu loh variasinya itu. Suka coba-coba mas sama motor itu. Kalau saya cuma di layar. Balik layar kalau ini. Ya saya yang cari motor, yang sama kakak saya ini cari motor, yang rakit, yang posting itu berdua, tok gitu aja. Kalau bongkari itu sehari 10 bisa mas. Kalau bongkar loh mas. Kan setiap satu kali bongkar itu minimal 5 sampai 10 motor tuh mas. Kalau prosesnya itu tergantung variasinya. Yang lama nunggu variasinya itu mas. Pesen dulu variasi-variasi itu mas. Nanti variasi datang, motor baru dibongkar. Prosesnya biar cepat gitu. Nggak memakan waktu lama gitu. Kalau yang datang itu kan lihat yang jadi dulu. Kalau yang jadi nggak ready, lihat gambar. Nanti saya kan dikasih spek-speknya gitu tuh mas. Speknya gini. Terus dibilangin ke yang pesan itu gimana, biayanya segini. Kalau sama-sama oke, sama-sama deal kan DP separuh gitu mas. Biasanya gitu. Nanti dikerjakan, sepeda sudah ready, baru pelunasan, motor dikirim bisa, diambil di rumah bisa. Sistemnya gitu mas. Gitu, ya. Maksimal itu 1 bulan mas, saya maksimal lah. Ada yang paling cepat paling itu lama. 3 mingguan. Tinggal antrinya yang pesan itu 1 bulan itu berapa. Nanti kalau banyak yang pesan itu ya 1 bulan bisa lebih. Tergantung yang pesan itu loh mas. Tergantung pesan dan konsep yang diinginkan mas. Kalau customer itu tidak mesti ya mas. Berapa sebulan? Ya 4, 5 gitu ada mas, pasti ada kok mas. Yang ready ada, yang pesanan juga ada gitu. Cuma saya 1 bulan itu mengerjakan 10 sampai 15 unit mas. Ada yang pesanan, ada yang saya readykan, soalnya buat stok-stok yang mau lihat orang kesini. Semua membanggakan mas. Soalnya semua menghasilkan. Saya itu nggak ada yang penting saya itu enak lah gitu. Saya cuma pakai Bison toh mas motornya. Saya buat jalan-jalan ke sini pakai Bison. Kendaraan saya utama itu Bison sekarang mas. Nggak ada yang kalau saya dikasih kayak motor baru itu nggak mau mas. Soalnya kan prinsipnya bakul itu kalau motor murah penak 3 dewe lah penak omong gitu. Lah anyar kan beli anyar rugi. Yes, prinsipnya bakul itu lah. Kalau yang model gini Bison mas. Model besar-besar Harley, model Cafe Racer gini Bison. Yang dikerjakan sekarang kebanyakan Bison. Bison. Lagi banyak peminatnya soalnya mas. Supra, kalau Supra itu bisa dibuat C70 mas. Klasik lah mas. Cuma lebih mudah kan yang bahannya Star, Honda Star. Soalnya rangkanya itu hampir sama C70. Kalau Supra itu rangkanya kan beda mas. Natanya ini agak-agak sulit nanti. Hasilnya pun juga pasti kurang maksimal. Pokoknya sesuai request insya Allah kami bisa mas. Semua unit lah, semua motor bisa di custom lah. Ada yang Matic itu bisa mas. Matic Honda Beat itu juga bisa dibuat kayak gini. Itu tantangan kalau ada. Tantangan buat kita. Yang di custom itu tidak merubah rangka mas? Enggak, nomor rangka, nomor mesin tetap sama. Cuma yang dirubah kan sebagian mas. Enggak semua dirubah, sebagian dirubah. Cuma nomor rangka mesin sama. Kalau saya gini mas, nyari bahan itu mas ya. Yang penting suratnya lengkap, komplit, hidup, nomor rangka, nomor mesin sama. Utamanya itu. Kalau bodi tidak masalah, maksudnya bodi jelek, bodi tidak masalah. Soalnya kan bakal dirubah lagi tuh mas. Spion ada. Bannya tidak kecil, speedo ada. Yang terpenting itu mas, nggak melanggar lalu lintas. Kalau motornya saya jamin ini insya Allah aman. Soalnya taat pajak mas. Beda kalau melanggar lalu lintas itu saya lepas tangan. Itu kan kesalahan murni dari pengendara tersebut. Caranya kan motor sudah berubah bentuk mas ya. Misalnya Bison modelnya gitu mas ya, terus dirubah jadi gini. Nanti kita ke Samsat minta nama motornya diganti custom gitu loh mas. Jadi motor nomor rangka nomor mesin sama, tetap sama. Cuma ditambahi surat keterangan dari Samsat, motor custom. Misal rubah warna ya warnanya nanti dirubah warna apa gitu. Inspirasi sendiri mas, nggak sama orang lain. Malah orang lain kadang niru kami mas. CB itu banyak mas penipuan itu, pakai gambar saya itu. Terus laporan kalau sudah ketipu itu laporan saya gimana Gimana gitu. kok nggak ada tanggung jawab. Padahal di sini kan
kan nggak ngerti apa-apa. Udah awal mula sini posting, terus gambarnya dicuri, gambarnya itu dibuat nipu orang dengan harga yang ada yang rendah. murah Iya. gitu. Seuring Mas gitu Mas. Soalnya kalau moto-moto itu kan kita itu harus detail bagus gitu. Nah, seenaknya dicuri terus buat nipu-nipu gitu. Makanya Makanya yang online ini agak takut beli ini real atau tidak. Saya itu seuring kayak gitu. Diutamakan kalau sekarang kan video call Mas. Kalau yang dekat Video call. datang ke lokasi. Kemarin ada orang Sulawesi Kota Mas. Kemarin itu mau beli Mas, rencana udah video call kurang puas orangnya Mas. Terus ada saudaranya di Pare Kediri suruh cek ke sini, sudah dicek orangnya baru transfer gitu Mas. Cuma memastikan kalau barangnya itu ada. Gitu. Ya, gimana ya Mas? Bingungan gitu Mas. Bingung sendiri. Kasihan sama yang ditipu itu. Kasihan. Soalnya kita kan nggak tahu apa-apa tuh Mas. Kita kan jualan biasa di medsos kan jualan biasa. Ya, tiba-tiba ada yang korbannya itu laporan ke kita gitu. Gimana Mas motornya kok nggak dikirim? Padahal nggak tahu apa-apa. Terima kasih postingan di sosial media Mas. Kalau kayak transfer itu rekeningnya cuma ini, WA-nya cuma ini gitu. Bilang ini palsu gitu Mas. Jadi pembeli itu harus pintar-pintar Mas dan hati-hati gitu. Soalnya kan pembeli itu tergiur sama harga nih tuh Mas. Barang bagus, harga murah. Jadi nggak mikir itu asli apa enggak. Sekarang kan orang pintar tuh Mas, penipu-penipu itu. Kalau yang ini aja Mas ya, yang ini aja sekitaran 25 Mas yang ini. Jualnya semua dari sini Mas. Misalnya ada yang pesan ya semuanya dari kita. Jadi nerima naikin lah yang beli Mas. Cuma beres. Cuma beres. Ada dua konsep Mas. Sebenarnya ini yang KP Racer dan yang belakang Bobers Poster Mas namanya itu. Kalau laku tergantung kita buatnya Mas. Kita buat 10, ya insya Allah ya 10 itu. Soalnya tenaganya cuma kami berdua tuh Mas. Kalau buat 20 sebulan ya bisa. Cuma harus nambah anggota. Bisa, tapi jangkanya paling hampir 2 bulanan Mas. Misalnya bikin 10 Mas ya. Ya insya Allah 1 bulan itu habis. 1 bulan pengerjaan, 1 bulan jual. Soalnya nggak pernah ngitung kayak terus keluar masuk gitu loh Mas unitnya. Sekarang kan kita lebih rapi di target 1 bulan, misalnya bikin 10 lah. Insya Allah bulan depan habis, nanti bikin lagi 10, terus gitu aja terus. Kita nggak narjet loh Mas, nggak narjet. Harus laku segini ndak. Yang penting kita buat. Jadi kita pasarkan, rezeki ya Allah yang ngatur gitu. Soalnya kita Mas, ada kerjaan lain. Di lain motor ya ada. Kita kan di pinggir pantai wisata ya Mas ya. Kita ada penginapan Mas saya. Ada usaha keluarga villa. Kita itu Mas, kalau ada uang lebih milih dibelikan bahan lagi daripada disimpan. Prinsipnya gitu. Jadi kita pegang uang nggak pernah banyak. Misalnya ada laku, langsung belikan bahan sedapatnya. Yang penting kan nomor rangka, mesin, surat-surat, lengkap, hidup gitu. Nggak mesti Mas. Nggak pasti Mas. Nggak pasti. Nggak pernah ngitung Mas saya Mas gitu. Nggak pernah ngitung. Yang penting kita usaha. Cara Jawa ini dilakoni mawon lah. Mungkin rezeki sing ngatur sing Gusti Allah mawon. Kita usaha mlaku nggih. Cara hasil nggih ngitung, cuma ndak terlalu budget gitu loh Mas. Maksudnya jualan harus laku segini ndak. Bisa mengalirnya aja. Paling rumit itu yang awal-awal modif gitu loh. Ya yang pertama kan kita tuh Mas, harus menyesuaikan toh. Ini modelnya digini pantas apa enggak, taruh gini pantas apa enggak gitu. Jadi konsepnya kan mikir sendiri tuh Mas, nggak berpatokan sama motor-motor pabrik. Karena bentuknya kan mikir sendiri gitu loh Mas. Nyari pantasnya gitu loh Mas. Nyari pasnya di motor tuh gimana gitu. Direvisi gitu terus. Jadi sampai hasil maksimal yaitu kita pasarkan. Sudah terbiasa, enak loh Mas. Lebih cepat, lebih rapi lagi pengerjaannya. Ini saya itu penasaran yang Matic Mas. Yang Belum Matic coba. Belum coba. Penasaran yang itu. Kalau yang sudah dibuat-buat ini, insya Allah ya aman-aman aja. Maksudnya aman itu sudah lancar lah. Kalau total dari 0 sampai jadi gini tidak sama Mas. Soalnya bahannya motor kan tidak sama tuh Mas, harganya gitu. Kalau variasinya sama, yang membedakan itu harga motornya itu. Yang membedakan cuma itu kan, habisnya berapa itu. Kalau habisnya itu gini Mas, kita kan semua mengerjakan sendiri Mas ya. Jadi budget itu agak minim. Nggak terlalu over. Kalau semua custom dikerjakan sama orang, kan budgetnya over Mas. Lebih banyak, terus lama gitu Mas. Kalau kita menangnya kan punya skill lah. Dikerjakan sendiri. Semua dikerjakan sendiri gitu. Kalau engkrom belum bisa engkrom. Ngecat ya. Promosinya ya Mas, media sosial Mas saya Mas. Yang TikTok itu Juan Custom Modification, terus ada Juan JR, terus di Instagram itu
Juan JR 1717. Yang Facebook juga ada Juan JR 1717 sama. Itu saya merintis Mas dari nol, itu Instagram 0 sampai sekarang ribuan, itu ya usaha saya Mas itu. Dari nol. Kan ada media sosial memudahkan kita Mas. Kan enggak perlu ada toko fisiknya, enggak perlu Mas. Cukup di rumah aja kan bisa pemasarannya. Konsepnya ditiru, tantangannya iya. Konsep ditiru, harganya lebih rendah. Ada yang niru. Ada kok. Tak biarkan dulu Mas. Kok meniru lagi konsep yang baru saya, terus saya lihat gitu. Ya tak guyoni lah anak ngomong. Nanti ikut-ikut ya tak jewer nanti ya ngono kuwi. Harganya Mas, soalnya harganya lebih rendah. Banyak Mas. Banyak Mas, jutaan Banyak. Mas, jutaan. Modelnya sama, persis sama. Harganya ditekan semurah-murahnya. Jadi kan merugikan kami. Saya jual 25, sana ngejualnya 13 sampai 15. Nggak tahu itu motornya sendiri apa bukan, nggak tahu. Mak modelnya sama, persis. Harganya rendah, tantangannya gitu. Tidak untung, Mas. Tidak untung segitu. Saya juga mikir kok bisa gitu loh. Dengan harga segitu, saya juga khawatir itu bukan barang sendiri, nggak khawatir. Soalnya harganya tekan ke bawah itu loh Mas, mau murah gitu loh harganya, nggak masuk akal gitu loh. Sebenarnya boleh, cuma nggak harus sama gitu loh Mas. Jadi kalau yang pertama itu mau pesan di kita, terus ada yang murah, dia milih yang murah gitu Mas. Jadi nggak jadi di saya gitu. Saya beneran nggak apa-apa rezeki ada yang ngatur ya Mas. Cuma gimana ya kalau sama gitu kan merugikan kita gitu. Jadi kerjanya santai Mas kita itu Mas, mau libur ya libur. Mau kerja ya kerja, jamnya kan nggak tertentu, nggak harus jam segini kerja, enggak, santai gitu loh. Yang penting targetnya cuma tiap bulan harus ada yang jadi, entah itu 1 unit, 2 unit harus ada jadi. Tapi kalau diusahakan semua bahan-bahan bison itu dijadikan semua 1 bulan itu minimal 5 lah. Kalau motor custom itu garansi tidak ada Mas. Pembeli itu kesini saya suruh cek sepuasnya. Kalau motor custom itu kan nggak sama-sama kayak motor dari pabrik tuh Mas. Semua kan ngatur Mas semua. Jadi umpama ada kendala, mungkin kendala di kelistrikan aja. Kalau motor custom loh, kalau bodi enggak, insya Allah enggak masalah lah. Soalnya kan pembeli kan langsung lihat langsung gitu lah. Sebenarnya ya umum Mas. Contoh lah kayak lama enggak dipakai itu, kayak starternya enggak kuat gitu kan, akinya Mas itu kan sudah umum lah itu. Enggak motor custom sama aja Mas, kayak rutin ganti uli gitu kan. Sama aja Mas. Fungsi semua Mas, dari sen kanan kiri, lampu jarak jauh, speedo nyala, semua fungsi Mas. Ya sesuai SOP di jalan lah Mas. Merubah rangka tidak bisa Mas, minimal ada yang dirubah. Yang penting nomor rangkanya sama. Nomor rangka tidak dirubah. Mungkin seumpama ninggal nomor rangka aja. Misalnya nomor rangka ada di depan ya yang depan itu tidak dirubah, yang dirubah hanya belakang. Soalnya nomor rangka itu fatal. Mas. Soalnya fatal, tidak berani ya. Menyalahgunakan undang-undang Mas itu. Nah, ada pengalaman ya Mas dulu Mas. Sebenarnya enak Mas, titip saya juga bisa. Biasanya kalau di customer saya di luar Jawa itu titip saya Mas. Dia enggak mau ribet, terus kalau jalan sendiri itu pastinya enggak bisa. Semua custom itu enggak bisa Mas. Soalnya basicnya dari Yamaha Bison lah Mas. Dari yang standar terus dirubah. Tak habiskan dulu Mas, pataki dulu baru habis, nanti cari bahan di luar pataki gitu. Bison di sini paling juga habis Mas. Rata-rata gitu, tapi rata-rata ada yang juga minta balik nama atas namanya pembeli. Fanatik. Bisa. Kemarin dari Surabaya Mas, motornya Cafe Racer, temanya kayak gini. Itu balik nama, saya yang ngurus. Prosesnya itu 1 bulanan Mas. Dari awal bikin motor sampai jadi itu prosesnya sama. Suratnya itu juga sebulanan Mas. Ini motornya jadi, suratnya juga jadi. Balik namanya itu bisa Mas, dari AG ke plat Surabaya bisa. Semua bisa. Ke Kalimantan juga bisa saya. Memudahkan customer lah Mas. Kalau saya cita-citanya dari kecil sudah bantu orang tua ya Mas. Dari umur 5 tahun Mas saya ikut kerja Mas. Di laut. Di sopir itu Mas, saya di sampingnya bapak sampai malam, sampai subuh lah pulangnya Mas itu. Saya cuma diam, nggak tahu ya orang tua didik saya kan gitu. Akhirnya dari bapak kerja itu saya mandiri Mas dari sekarang. Alhamdulillah saya ada roda 4 lah Mas. Ya tidak sombong ya Mas, ada mobil Mas sekarang. Alhamdulillah. Terus ada usaha villa juga, saya bikin kamar di situ. Sementara di sini aja Mas. Di sini yang penting kan promosinya tuh Mas. Kalau usaha saya sama adik saya ini kan
Nggak perlu tempat di pinggir jalan. Yang penting kan yang dimodif itu konsepnya bagus, pemasarannya bagus. Ya kalau buka showroom insya Allah ada, pikiran buka showroom besar itu ada. Cuma sekarang fokusnya kan mengembangkan ini dulu, dibuat lebih bagus lagi, lebih detail lagi. Nanti kalau tempat buat usaha misalnya kayak showroom gitu, nanti gampang lah, nanti sambil berjalan aja nanti. Kalau saya itu semua saya syukuri mas. Saya tidak pernah ngeluh, tidak pernah ada titik terendah itu pasti ada. Cuma nggak begitu saya terlalu mau mikir gitu loh mas. Soalnya kasihan keluarga mas nanti mas. Soalnya kan saya kan sebagai laki-laki yang mencari nafkah buat keluarga tuh mas. Nanti kalau saya down memikirkan saya masalah ekonomi lah. Nanti kan kasihan keluarga tuh mas. Ikut-ikut mikir gitu loh mas. Saya nyikapinya saya buat santai aja. Meskipun saya amit-amit tidak punya ekonomi, maksudnya di bawah lah, drop gitu loh mas. Tapi saya berusaha tegar itu loh mas. Yang penting saya cara Jawanya ubet, insya Allah rezeki ini wonten ada. Basicnya bapak dulu kan pegawai bank, ibu kan guru. Jadi anak-anaknya itu kan punya ilmu setinggi-tingginya. Mbuh kuwi dadi apa sok sembuh pokoke awakmu tak sekolahane sampai sarjana ya Mas. Ujung-ujungnya sarjananya masih di dalam lemari. Lemari bukunya, ijazahnya. Semua Mas, ijazahnya dalam lemari. Lebih asik gini tuh mas. Lebih asik gini Mas. Saya itu SMK coba-coba daftar di Jepang ya Mas. Ada rekrutan lah dari lulusan SMA, SMK gitu. Saya keterima ke Jepang. Terus orang tua ndak boleh kuliah dulu, kayak mas-masmu, kayak mbak-mbakmu. Terus nggih, kula nurut pawon kalih. Kan penak to Mas, aku lunga wong tuwek tak story kan penak. Terus ujung-ujungnya kon kuliah ae. Terus kuliah sekarang yus ndak kangge. Yus kejemak kangge panggah kangge. Gelar panggah CC. Ya wis panggah kon kuliah yus dilakoni mawon. Terus dikembangkan, terus cari motivasi yang baru agar lebih menarik lagi mas, biar lebih maju lagi, insya Allah lebih sukses lagi. Amin amin. Ada lah mas, nanti gampang nanti Gebrakan ada lah. dibuktikan aja nanti langsung ke konsep-konsep motor-motor terbaru nanti. Kedepannya apa Mas? Wis rabi ae Mas. Wis pokoke kerja ngono ae wis. Soalnya yo sregep lho Mas, yo piye yo arane wong-wong tonggo-tonggo sregep lah. Ndak tau leren lah ngono. Pengen punya garasi sing terutama showroom lah Mas. Ya situ tadi showroom yang keren, yang bagus buat menarik pelanggan, terus biar pelanggan juga kesini itu nyaman gitu. Pengennya gitu Mas, yang sekarang itu lek dari aku Mas ya, dari aku sih itu terutama buat anak-anak muda yang sekarang lagi SMK, SMA itu perbanyak skill dan kalau bisa zaman sekarang itu ngasih orang tua, bukan minta orang tua ya Mas. Kalau ngasih orang tua nanti rezekinya lancar, pertama itu. Terus nggak minta-minta, pokoknya bekerja buat kalau belum nikah itu buat orang tua gitu Mas. Yang penting ngasih orang tua dulu lah. Soalnya doa orang tua itu juga mempengaruhi usaha kita Mas. Jadi kalau dikasih uang otomatis kan keluarga bahagia gitu. Sebenarnya kuliah itu penting mas, cuma kan tergantung sama diri kita sendiri tuh mas. Setelah kuliah itu mau dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi apa buat nyari usaha kan tidak apa-apa. Kalau prinsip saya kan, saya hobinya kan di otomotif, maka saya dalami otomotif itu mas. Saya buat cari uang, saya buat hobi yang menghasilkan gitu loh mas. Tapi tetap sekolah. Tetap sekolah. Sekolah itu penting mas. Pokoknya jangan sampai tidak sekolah. Sekolah itu penting. Ilmu itu penting. Ilmu itu. Saya Juan dan ini kakak saya Aan Ardian. Kami dari Juan Custom Motor Trenggalek, beralamat Pesisir Pantai Brigi dengan akun Juan Custom Trenggalek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.